Konflik rumah tangga Virgon dan Inara Rusli nampak semakin pelik. Ya, pada sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin, Virgon melalui tim kuasa hukumnya secara mengejutkan mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukan terhadap istrinya, Inara Rusli. Bukan tanpa sebab, menurut Wijayanto Hadi Sukrisno dan Sandi Arifin, Virgon akan menambahkan tuntutan hak asuh anak ke dalam gugatan cerainya. Tim kuasa hukum Virgon mengungkapkan bahwa dalam 2 hari mendatang, kliennya akan mengajukan gugatan cerai baru. Kendati begitu, pihak Inara Rusli tak dapat menanggapi lebih jauh soal sikap Virgon yang mencabut gugatannya. Terlebih, majelis hakim sudah mengabulkannya. Namun, Arjana Bagaskara, tim kuasa hukum Inara Rusli, menantang pihak Virgon untuk membuktikan tuntutan terkait hadonah, perwalian anak yang mereka ajukan ke majelis hakim. Lantas, apa maksud dan tujuan Virgon yang mendadak mencabut gugatan cerainya terhadap Inara? Dan seperti apa respon Inara Rusli akan hal tersebut? Agenda hari ini tuh cuma satu. Jadi agenda hari ini tuh kita mencabut gugatan atau permohonan yang kita ajukan. Mencabut, terus kita kasih ke alasan-alasan pencabutan tersebut. Dan majelis hakim tadi sudah menerbitkan penetapan bahwa permohonan kita disetujui dalam proses pencabutan ini. Yang pasti tadinya hari ini itu klien kami mau hadir jam 2 untuk hadir di sini langsung juga. Tapi karena yang bersangkutan ada kerjaan di luar kota, jadi kami yang mewakili, saya Mas Kris, Mas Ardi, dan kawan-kawan. Jadinya pada kesempatan tadi juga kita disampaikan bahwa makanya dalam waktu sehari 2 hari kita akan majukan lagi gugatannya dan kita akan tambahkan termasuk masalah anak akan kita minta dalam permohonan. Karena dalam tadinya awal tuh kita tidak memasukkan masalah anak untuk diasuh atau hadonahnya menjadi permintaan kita. Cuma di belakang hari keluarga sudah berembuk bahwa hadonah yang tadinya kita mau asuh bersama, kita hadonahnya akan kita minta. Kita mempunyai bukti, kita mempunyai saksi yang baru yang telah kita simpulkan dan telah kita analisa bersama bahwa insya Allah kami yakin akan mendapatkan hak hadonah atau perwalian anak kepada klien kami, Mas Virgon. Untuk bukti dan saksi-saksinya nanti akan kita segera kumpulkan, dan juga tadi Mas Kris menyampaikan bahwa 1-2 hari ini kita juga akan memasukkan gugatan baru, ya, gugatan yang isinya juga selain cerai juga meminta hak hadonah atau perwalian anak terhadap klien kami. Pembahasan tentang anak ini sudah dibahas dalam Petitum Angka 3, menyatakan bahwa seluruh anak 3 ini diasuh, ya, dibesarkan, dipelihara secara bersama-sama oleh pemohon dan termohon. Artinya mereka sudah bahas dalam gugatan, tapi mereka pakai alasan belum membahas tentang anak dalam gugatan. Kami tidak mau merespon terkait dengan strategi mereka. Tapi yang kami respon adalah alasan anak itu menurut kami tidak relevan. Kami sudah sampaikan keberatan itu ke dalam persidangan, masuk ke majelis hakim, dan sudah dicatat dalam berita acara sidang. Anak-anak ini kan masih di bawah 12 tahun semua. Ya, secara hukum Indonesia, seluruh anak itu hak asuhnya kepada ibu. Di bawah 12 tahun itu kepada ibu. Dari 10 putusan pengadilan 10-10-nya ibu gitu. Jadi kalau terkait hak asuh anak, beliau optimis, ya silakan dibuktikan, tapi jangan dicabut dong. Kalau dicabut gimana bisa dibuktikan? Ya santai sih, kayak si Bu Nera santai, tetap percaya diri, tetap mantap. Bahkan kami sebagai lawyer sudah sangat-sangat membantah dalam persidangan, walaupun tertutup kan rekan-rekan nggak bisa lihat. Iya. Tapi kami sudah semaksimal mungkin membantah supaya majelis hakim tidak mengabulkan pencabutan itu. Tapi ternyata berdasarkan hukum acara perdata, memang kalau belum masuk dalam materi pokok itu bisa dicabut. Cuma kalau ini terjadi di Amerika Serikat, ya, ini udah contempt of court, tidak menghormati pengadilan, ya. Nanti tunggu KUHP yang baru tuh sudah mengatur pasal pidana tentang contempt of court, gitu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi.
Tidak hanya mencabut gugatan cerai, tim kuasa hukum pun mengungkapkan bahwa mereka tengah menyusun konstruksi hukum untuk melaporkan Indra Rusli ke kepolisian. Ya, pihak Virgon menduga bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Indra Rusli. Entah dugaan tindak pidana apa yang akan pihak Virgon laporkan. Yang jelas mereka sangat optimis atas rencana yang tengah mereka tempuh. Alih-alih buka suara menanggapi hal tersebut, Indra Rusli justru memilih untuk bungkam. Lantas, seperti apa konstruksi hukum yang tengah direncanakan pihak Virgon untuk menyerang Indra Rusli? Dan seperti apa tanggapan dari pihak Indra Rusli atas jalur yang ditempuh pihak lawannya itu? Dan dalam waktu dekat kita juga sudah berdiskusi bersama manajemen dan keluarga. Ada unsur dan tindak pidana yang kita akan laporkan. Kita lagi menyusun konstruksi hukumnya. Kita tinggal tunggu kapan klien kami sudah siap untuk membuat laporan. Kalau mengenai pertimbangan itu Udah inti. sudah masuk ke dalam proses persidangan. Jadi kami tidak boleh menyampaikan karena itu sifatnya juga rahasia dan sidangnya juga nanti tertutup. Jadi kita hanya menyampaikan bahwa kita akan mengajukan hak anak perwakilan anak penuh kepada klien kami dan juga dalam waktu dekat kita akan membuat laporan polisi. Nah, sekarang juga kita lagi pelajari dan kita lengkapi semua bukti saksi dan konstruksi hukum. Kalau dalam persidangan tadi mereka menolak, cuma kan dasar hukum untuk penolakan nggak ada ya, karena kan memang belum mulai. Pak, minggir, Pak. Mbak Inara gimana? Tolong, Mbak Inara. Tolong. Biasa aja, Pak. Terkait dengan pencabutan ini sebenarnya posisinya justru membuat kami menunggu-nunggu karena jadi tidak ada kepastian hukum untuk klien saya. Mau diceraikan tidak gitu. Jadi jika mereka berpendapat bahwa dengan mencabut maka bisa mengambil, ya salah itu. Ya karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal pidananya ya. Memisahkan antara anak dan ibu itu pidana. Saya tegaskan kepada Bapak Virgon itu pidana. Nah, jadi mohon kalau emang ingin mendaftarkan gugatan lagi kami tunggu 2 hari lagi, berarti hari Jumat. Kalau ternyata hari Jumat tidak mendaftarkan gugatan baru dan sudah terlanjur masuk berita acara sidang, ya kami akan bermain sesuai dengan cara Bapak Virgon.